Coba deh, pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu dapur restoran favorit Anda? Sering banget loh ada jurang pemisah yang besar antara apa yang kelihatannya aman sama apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, yuk kita bedah bareng-barang perbedaan krusial ini. Oke, kita mulai dengan satu istilah yang menarik banget. Sandiwara keselamatan. Ya beneran, ini persis kayak di panggung teater. Disinilah perusahaan lebih sibuk sama pertunjukannya, biar semuanya kelihatan sempurna, ketimbang bener-bener ngejaga keamanan setiap saat. Mereka tampilnya keren banget, tapi cuma pas ada penonton, alias auditor yang lagi datang berkunjung. Nah, ini dia nih, masalah yang paling umum dan mungkin paling sering kita dengar. Tiba-tiba, semua orang jadi super sibuk, bersih-bersih total, dan ngecek setiap detail sampai sempurna. Kenapa? Oh, cuma karena auditor mau datang. Begitu auditornya pulang, ya, semuanya balik lagi ke setelan pabrik, berantakan lagi. Familiar banget kan situasinya? Masalah pertama tadi ternyata melahirkan masalah kedua yang jauh lebih bahaya. Kalau budaya di sebuah perusahaan itu dibangun di atas rasa takut, ya udah, pasti karyawan bakal milih buat nyembunyiin kesalahan. Mereka lebih takut kena marah atau dihukum daripada laporin masalah. Padahal satu kesalahan kecil yang disembunyikan hari ini bisa jadi bencana besar besoknya. Dan masalah ketiga, soal pelatihan. Buat banyak perusahaan, pelatihan itu cuma sekedar checklist yang harus dicentang. Oh, karyawan sudah dilatih? Oke, centang. Tapi pertanyaannya, ilmunya beneran dipahami dan dipraktekkan nggak? Seringnya sih nggak. Pelatihan cuma jadi syarat administrasi, bukan alat buat jadi lebih baik dan lebih aman. Nah, pertanyaan ini dia intinya. Ini adalah jantung dari semua pembahasan kita. Perbedaan antara cuma ngomong doang sama beneran ngelakuin, inilah kunci buat ngerti apa itu budaya keamanan yang sejati. Jadi gini, budaya keamanan pangan yang sesungguhnya itu bukan soal buku panduan yang tebelnya minta ampun atau poster keren di dinding. Intinya ya seperti kutipan ini. Ini soal apa yang tim Anda kerjakan saat nggak ada yang ngawasin. Ini soal kebiasaan-kebiasaan kecil, keputusan-keputusan kecil yang dibuat setiap hari, terutama pas bos lagi nggak lihat. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi nih. Apa aja sih bedanya budaya keamanan pangan yang lemah sama yang kuat? Kita bakal lihat gimana caranya kita bisa menutup jurang antara kenyataan di lapangan dan kondisi ideal yang kita mau. Pertama, kita lihat dari pola pikirnya. Di budaya yang lemah, motonya itu yang penting jangan sampai ketahuan. Semuanya dilakuin karena takut. Sebaliknya, di budaya yang kuat, setiap karyawan itu merasa punya tanggung jawab pribadi. Mereka melakukan hal yang benar, bukan karena takut sama atasan, tapi karena mereka beneran peduli. Selanjutnya, kita ngomongin tindakan. Bedanya tuh kayak sikat gigi deh. Anda nggak sikat gigi cuma pas mau ke dokter gigi kan? Nah, sama. Di budaya yang kuat, keamanan pangan itu kebiasaan harian, bukan pertunjukan setahun sekali pas audit. Itu standar kerja, titik, setiap hari tanpa terkecuali. Nah, bagian ini menarik banget. Soalnya komunikasi bisa mengubah segalanya. Budaya yang penuh rasa takut itu menciptakan kebisuan yang bahaya banget. Sebaliknya, budaya yang dibangun di atas kepercayaan justru mendorong orang buat ngomong. Karyawan jadi nggak takut buat bilang, kayaknya ada masalah di sini deh. Karena mereka tahu, masukan mereka bakal dihargai, bukan malah dihukum. Terus gimana sama dokumentasi? Di budaya yang lemah, ngisi formulir itu ya cuma buat arsip aja, biar nanti bisa disimpan di lemari sampai berdebu. Tapi di budaya yang kuat, data itu hidup. Catatan suhu misalnya, nggak cuma diarsipkan, tapi dipantau secara real time buat mencegah masalah bahkan sebelum itu terjadi. Dan yang terakhir, soal pengembangan. Kita balik lagi nih ke soal pelatihan. Daripada cuma sekali seumur hidup buat menuhin syarat, budaya yang kuat itu ngelihat pelatihan sebagai proses yang nggak ada habisnya. Selalu ada hal baru buat dipelajari, selalu ada cara yang lebih baik buat ngerjain sesuatu. Ini soal komitmen buat terus-menerus jadi lebih baik. Oke, setelah kita lihat perbandingannya satu persatu, sekarang kita rangkum yuk. Sebenarnya kayak apa sih wujud budaya keamanan pangan yang kuat dan sejati itu? Di bagian inilah kita menyatukan semua kepingan solusinya. Jadi budaya yang sejati itu seperti apa? Ya gabungan dari semua ini, semuanya saling nyambung. Kebiasaan harian yang didukung rasa kepemilikan dari setiap orang, komunikasi yang terbuka didukung oleh data yang akurat dan bisa ditindaklanjuti, dan semuanya itu dilandasi sama keinginan buat terus belajar dan jadi lebih baik. Inilah resep buat menciptakan lingkungan yang benar-benar aman.
Nah, infografik ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Di sebelah kiri kita lihat apa yang sering terjadi, si sandiwara itu. Dan di kanan adalah kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Tujuannya simpel sebetulnya, membangun jembatan buat menutup jurang ini. Supaya apa yang kita katakan itu sama persis dengan apa yang kita lakukan. Sebagai penutup, coba deh kita renungin ini sebentar. Prinsip yang sama ternyata berlaku di mana-mana, kan? Di kerjaan kita, di komunitas kita, bahkan di kehidupan pribadi kita sehari-hari. Pada akhirnya, karakter dan budaya kita yang sejati itu terungkap bukan pas kita lagi diperhatiin, tapi justru dalam tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan saat nggak ada seorang pun yang lihat.